Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajma'in amma ba'd. Baiklah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ataupun melanjutkan perkuliahan kita hari ini, khususnya perkuliahan ulumul hadis dalam pembahasan hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas perawi. Ataupun dalam istilah ulumul hadis dikenal dengan al-ilmu mustalahul hadis. Dalam ilmu hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas perawi ini adalah merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan ulumul hadis ini. Mengingat bahwa hadis itu sendiri adalah merupakan secara istilah bisa kita katakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perkataan maupun perbuatan serta takrir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa pentingnya pembahasan materi kita hari ini? Yaitu pembahasan materi hadis ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Pentingnya hal ini adalah mengingat bahwa dilakukannya sebuah kodifikasi hadis ataupun dibukukannya hadis, dikumpulkan hadis menjadi satu, ataupun ditulisnya hadis tersebut adalah terjadi renggang waktu yang cukup lama, yaitu sekitar lebih kurang 1 abad ataupun 100 tahun pada masa Umar bin Abdul Aziz. Itulah dilakukan kodifikasi hadis. Maka wajar para orang-orang Kristen ataupun orang-orang non-Muslim, mereka khususnya para orientalis, orang-orang yang membenci Islam, ya, mengatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dipertanyakan. Hal itu wajar. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu lebih jauh kita mengenal hadis ini dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ulama-ulama sepakat mengkaji hal ini dalam aspek ilmu mustalahul hadis itu sendiri. Maka pembahasan hari ini kita mulai dari pembahasan hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi. Kalau kita berbicara mengenai hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi ini, ya, hadis itu bisa dibagi mendalam 3 hal. Pertama, hadis mutawatir. Dikenal dengan istilah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Bahwa yang kedua ada hadis masyhur. Apa hadis masyhur? Nanti kita akan jelaskan. Dan yang ketiga adalah merupakan hadis ahad. Ya. Mengenai apa itu hadis mutawatir, ya. Para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan dengan hadis mutawatir adalah sebuah hadis dari hasil tanggapan panca indera ataupun diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat kebiasaan umat manusia mereka tidak bisa bersepakat untuk berdusta. Ataupun sederhana memahaminya, hadis mutawatir ini adalah sebuah hadis yang wajib merupakan hasil tangkapan dari panca indera itu sendiri. Kemudian para perawinya berjumlah banyak. Kenapa harus berjumlah banyak? Karena secara otomatis orang yang bisa bersepakat untuk berdusta adalah kelompok yang kecil. Kalau memiliki kelompok yang banyak, mereka tidak bisa melakukan kesepakatan untuk berdusta. Ya, itulah daripada syarat hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, ya, para ulama ahli usul fikih membagi hadis mutawatir ini dalam 2 bagian. Yang pertama ada yang dikatakan dengan mutawatir labzi. Apa itu mutawatir labzi? Mutawatir labzi adalah merupakan sebuah hadis mutawatir yang lapas dan maknanya itu sama. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sampai kepada mukharij akhirnya sama lapas maupun maknanya. Kemudian yang kedua adalah mutawatir maknawi.
yaitu sebuah hadis mutawatir yang bisa saja memiliki lafaznya yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Sederhana untuk memahaminya kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin saja ya kita mengatakan tong sampah atau maaf mengatakan bahwa kalau menurut bahasa orang kita Saralangun ini mengatakan oh tempuk sago seperti itu boleh dikatakan dengan sama-sama makna, sama-sama memiliki tempat pembuangan sampah seperti itu yang dikatakan dengan maknawi ya. Kemudian ya, suatu hadis bisa dikatakan mutawatir apabila memiliki 3 syarat seperti yang disampaikan sebelumnya. Itu memiliki orang yang meriwayatkan hadis itu adalah terdiri dari rawi-rawi yang berdasarkan tanggapan panca indera. Kemudian yang kedua jumlah rawinya tidak harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan bersepakat untuk berdusta. Para ulama hadis dalam menyikapi hal ini ada yang mengatakan bahwa kesepakatan hadis mutawatir itu adalah rawinya harus berjumlah 40 orang, ataupun ada juga yang sedikit sederhana memahaminya ada jumlah minimal 10 orang setiap tobakohnya. Mulai dari tobakoh sahabat, tobakoh berikutnya, tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya sampai kepada mukharijnya. Itu minimal harus ada 10 orang. Ya. Itu menurut sebagian para ulama. Kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi. Keseimbangan yang dimaksudkan di sini adalah setiap tobakoh dari tobakoh sahabat sampai kepada tobakoh berikut dan berikutnya ya tabi'in itu minimal harus seimbang. Misalkan kalau seandainya para sahabat meriwayatkan hadis ini adalah berjumlah 10 orang, maka harus disampaikan kepada 10 orang berikutnya dan disampaikan lagi kepada 10 orang berikutnya sampai kepada mukharijnya. Itulah yang dikatakan dengan hadis mutawatir. Artinya seimbang. Tidak boleh terjadi seandainya hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang sahabat dan tobakoh berikutnya, tobakoh setelah sahabat itu 100 orang, 200 orang dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Artinya tidak ada keseimbangan. Atau sebaliknya, tobakoh sahabat meriwayatkan 20 orang, tobakoh disampaikan kepada satu orang, tobakoh berikutnya lagi 40 orang, itu juga tidak boleh. Artinya harus seimbang. Kalau seandainya 20, 20, 20, 20, 20 dan seterusnya, itu harus seimbang. Itulah yang dikatakan dengan tobakoh yang seimbang. Ya, itulah syarat-syarat daripada hadis mutawatir. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hadis ditinjau dari segi kuantitas ini selain mutawatir ada yang dikatakan dengan hadis masyhur. Kalau berbicara mengenai hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih. Sederhana memahaminya, hadis masyhur ini adalah diriwayatkan oleh banyak orang, namun banyaknya orang yang meriwayat hadis tersebut belum sampai kepada tahap hadis mutawatir itu sendiri. Maka ataupun belum sampai kepada derajat mutawatir. Artinya hadis ini ya dikatakan dengan hadis masyhur. Ya, hadis masyhur terbagi di dalam 3 bagian. Yang pertama, masyhur dalam kalangan muhaddisin. Nah, jadi khusus masyhurnya ya, khusus di kalangan muhaddisin. Atau yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu. Artinya hadis masyhur ini hanya bersifat masyhur di kalangan orang-orang tertentu saja. Dan yang ketiga, bisa jadi hadis ini masyhur di kalangan banyakkan orang umum, seperti kita contohkan hadis innamal a'malu binniat. Itu hadis itu banyak sekali yang memahaminya, banyak sekali yang mengetahuinya, seperti hadis menuntut ilmu, penelitian ilmu, kemudian hadis-hadis puasa Ramadan, itu banyak kaum-kaum ataupun masyarakat yang mengetahui, ataupun bisa dikatakan hadis-hadis tersebut adalah merupakan hadis yang masyhur di kalangan kita ya, masyarakat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah suatu hadis yang tidak memenuhi syaratnya sebagai hadis mutawatir. Ya, hadis ahad ini para ulama muhaddisin, ya, para ulama-ulama hadis, bagian ulama hadis juga mengatakan bahwa hadis masyhur yang disampaikan tadi juga termasuk di dalam pembagian hadis ahad ini. Makanya mereka mengatakan hadis ahad ini terbagi dalam 3 hal. Pertama masyhur, kemudian hadis aziz maupun hadis gharib. Ya. Kemudian
Kalau kita sudah memahami hadis itu ditinjau dari aspek kuantitasnya, ya, ataupun aspek jumlah banyak atau sedikitnya perawi hadis tersebut, maka yang perlu selanjutnya adalah memahami hadis ditinjau dari aspek kualitas sanadnya. Artinya di sini yang perlu dikaji bukan jumlah banyaknya perawi, tetapi siapa orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Di sini saya sudah menampilkan sebuah hadis wa qalu Hisham bin Ammar hadatsana Saqadah bin Khalid hadatsana Abdurrahman bin Yazid ila akhir sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam was yaqulu la yakunanna ummati aqulu yastahillul hira wal harira wal khamru wal ma'azib. Hadis ini menjelaskan tentang perkara musik, khamar, zina dan lain sebagainya. Hadis ini saya ambil dari kitab Sahih Imam Bukhari, ya, kitab Asy-Syaribah bab Ma'ajabin man yastahilul qumru. Ya, kalian bisa cek sendiri di dalam kitab tersebut bahwa yang penting di sini adalah urgensi saya ingin menyampaikan bahwa yang dikatakan dengan sanad itu sendiri. Apa itu sanad? Sanad adalah jalan menuju matannya hadis. Kita tahu bahwa pembahasan sebelumnya juga sudah pernah kita sampaikan bahwa hadis itu terbagi dalam 3 hal. Ada sanad, ada matan. Sanad itu adalah jalan menuju matannya hadis. Dan yang ketiga adalah mukhoridnya hadis. Mana yang dikatakan dengan sanad yang perlu kita lihat kualitasnya adalah seperti yang saya warna kuningkan di sini, ya. Yang warna kuning ini adalah merupakan kualitas dari sanad hadis yang perlu kita cari kualitasnya adalah nama-nama orang di sini. Mulai dari Abu Amr yang perlu kita hitung di sini adalah Abu Amr. Kenapa Abu Amr yang pertama kita hitung adalah itu adalah tabaqah pertama orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak menghitung dalam ilmu hadis ini Hisham bin Ammar yang dulu, tapi adalah Abu Amr ini. Abu Amr, kemudian Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari, kita teliti orang-orang ini, kita lakukan bagaimana sifat mereka, bagaimana tempat lahir mereka, mereka pernah berguru antara satu dengan yang lainnya. Sederhananya adalah Abu Amr ini pernah bertemu Rasulullah ataukah tidak, pernah menganggap Abdurrahman al-Ghanam al-Asy'ari ini sebagai muridnya ataukah tidak, hidup semasa ataukah tidak, tempat tinggalnya di mana, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, tergolong orang yang soleh, orang yang adil, kuat ingatan kayaknya tidak, banyak melakukan kesalahan ataukah tidak semasa hidupnya, itu perlu dilakukan sebuah penelitian. Bagaimana untuk menelitinya? Yaitu menggunakan, salah satunya menggunakan kitab Tahzibul Kamal fi Asmaur Rijal, kitab Tahzibut Tahzib, kitab Al-Jarh wa Ta'dil, dan banyak kitab-kitab lainnya. Untuk lebih jauh mengenai ini, mungkin kita masuk pada pembahasan materi nantinya, yaitu pembahasan ilmu al-jarah wa ta'dil. Kita akan membahas lebih jauh mengenai hal ini. Yang penting sekarang kita mengetahui bahwa yang ditinjau dari segi sanad ini kualitas sanad ini seperti ini, ya. Maka hadis dilihat dari segi kualitas sanad itu, ya, kita lanjutkan adalah terbagi dalam 3 hal. Apa 3 hal ini? Pertama adalah hadis sahih. Apa yang dikatakan dengan hadis sahih? Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak ada terdapat kejanggalan. Berilat ataupun tidak ada syadz. Nah, itu yang dikatakan dengan hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Tentunya hadis hasan ini adalah kualitasnya di bawah daripada hadis sahih itu sendiri. Artinya terdapat salah satu, atau dalam ulama hadis mengatakan bahwa apabila hadis sahih itu sempurna memiliki 5 aspek kategori, maka hadis hasan ini terdapat kelemahannya adalah pada ingatan orang yang meriwayatkan hadis tersebut adalah kurangnya kedobitan orang yang meriwayatkan hadis, maka dikatakan hadis tersebut masuk dalam golongan hadis hasan. Kemudian yang ketiga ada yang dikatakan dengan hadis yang dhaif, hadis yang kehilangan satu syarat ataupun lebih daripada yang dikatakan dengan hadis sahih ataupun hadis hasan. Maka jika hadis tidak bisa tergolong dalam hadis sahih maupun tidak tergolong dalam hadis hasan, maka hadis itu secara otomatis masuk dalam golongan hadis yang dhaif. Kemudian pembahasan kita berikutnya bahwa yang dikatakan syarat-syarat dikatakan hadis sahih itu adalah memiliki beberapa aspek. Aspek pertama yang saya sampaikan tadi, pertama rawi yang adil, kemudian yang kedua dobit, orang yang dobit ataupun sempurna ingatannya, yang ketiga
sanadnya tidak terputus. Yang keempat, hadis itu tidak ada ilat. Yang kelima, tidak ada syad ataupun tidak terjadi kejanggalan pada hadis tersebut. Ya, khusus pada aspek hadis itu tidak berilat dan tidak ada kejanggalan, itu terletak pada kajian matanul hadis. Yang terpenting dalam sanad hadis ini adalah rawinya, ingatannya, sanad tidak terputus. Ada 4 aspek ini yang 3 aspek ini sangat penting di dalam kajian sanadnya hadis, ya. Nah, kalau seandainya syarat yang nomor 2 ini tidak masuk di dalam, kurangnya syarat yang nomor 2, maka hadis ini tergolong di dalam hadis yang hasan. Begitupun pemahaman berikut, ya. Seorang rawi bisa dikatakan adil apabila memiliki 4 syarat. Pertama, selalu memelihara perbuatannya taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, menjauhi dosa besar maupun dosa kecil. Yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara mubah lainnya. Ini baru dikatakan dengan hadis tersebut, orang yang merawikan hadis tersebut tergolong di dalam rawi yang adil, ya. Kemudian hadis sahih itu, ya, kalau kita berbicara masalah kualitas perawi hadis, pertama tadi ada hadis sahih, maka hadis sahih itu dapat terbagi di dalam 2 hal. Pertama ada sahih li zati, yang kedua ada sahih li ghairi. Pertanyaannya adalah apa itu sahih li zati? Sahih li zatihi ataupun sahih li zati adalah hadis yang sahih dengan sendirinya ataupun tanpa campur tangan hadis ataupun dalil lainnya, hadis itu sudah menjadi hadis sahih dengan sendirinya. Kemudian hadis sahih li ghairi itu hadis sahih seperti apa? Nah, adalah merupakan sebuah hadis hasan yang awalnya merupakan hadis hasan li zati, naik kualitasnya kepada sahih li ghairi dengan alasan hadis hasan li zati tersebut didukung hadis sahih li zati lainnya. Maka kualitas hadis hasan yang didukung oleh hadis sahih li zati naik kualitasnya menjadi sahih li ghairi. Begitupun dengan pembahasan hadis hasan, sama, akan naik kualitasnya hadis dhaif menjadi hasan apabila didukung oleh hasan li zati lainnya. Ya, demikian. Kemudian hadis dhaif dan macam-macamnya. Kalau kita berbicara mengenai hadis dhaif ini adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat dari hadis hasan ataupun hadis sahih. Tidak termasuk dalam hadis sahih, tidak pula termasuk di dalam hadis hasan, maka otomatis hadis tersebut tergolong di dalam hadisnya hadis dhaif. Kedhaifan itu bisa terjadi karena 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor sanadnya, faktor yang kedua adalah faktor matannya. Kemudian kajian berikutnya, dhaif disebabkan keputusan sanad ataupun macam-macamnya. Sebab tertolaknya hadis karena sanadnya gugur apapun tidak bersambung, itu dapat terbagi dalam beberapa hal. Pertama, ada dikatakan dengan hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, dan hadis muqati lainnya. Ya. Kemudian, dhaif yang disebabkan selain keterputusan sanad dan macam-macamnya. Pertama, hadis karena cacat karena pada keadilan ataupun kodabitan perawi dapat dibagi di dalam beberapa hal pula. Jadi hadis dhaif ini banyak bagiannya. Kalau seandainya yang salahnya ini, cacatnya ini, dan lain sebagainya, banyak pembagiannya. Selain yang disebutkan tadi, ada juga hadis maudhu', matruk, munkar, mu'allal, mubham, matrud, dan hadis syad dan mukhatih lainnya. Ya. Kemudian kalau seandainya ditinjau dari aspek sanadnya, ya tidak ditinjau dari aspek sanadnya, maka juga ditinjau dari aspek matannya. Hadis yang dhaif itu terbagi di dalam beberapa hal pula. Ada hadis mauquf, kemudian ada hadis maqtu', ya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kita berbicara mengenai kehujahan hadis, maka tentu hadis sahih tidak bisa tertolak akan kehujahannya. Kemudian bagaimana hadis dhaif? Maka sebagian besar ulama masih bisa menerima kehujahan daripada hadis hasan itu sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kehujahan hadis dhaif? Maka dalam menyikapi hal ini, ya, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan hadis dhaif ini. Pertama, ada ulama yang melarang secara mutlak ataupun secara total mengharamkan menggunakan hujah dengan
hadis-hadis dhaif ini. Kemudian ada ulama yang sedikit kendor mengatakan bahwa kendor dalam artian bukan lemah, tetapi ulama yang sedikit boleh saja menggunakan hadis dhaif. Ulama mengatakan demikian, namun tidak dalam konteks ibadah, tidak pula dalam konteks hal lainnya, namun hanya boleh dalam konteks untuk meningkatkan kualitas ibadah, menyemangati kita sebagai tolak ukur kita, sebagai bahan semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Hal ini dapat banyak kita temukan di dalam kitab-kitab Fadilatul Amal, yaitu bagaimana kitab kualitas hadis tersebut banyak yang rendah, namun masih tetap digunakan sebagai kitab Fadilatul Amal, bagaimana kita agar bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, semangat di dalam ibadah, inti motivasi. Bisa dikatakan hadis ini bisa bertujuan sebagai motivasi, asal tidak digunakan di dalam konteks akidah dan lain sebagainya, ya. Saya rasa demikian perkuliahan kita hari ini, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saudara-saudara sekalian dapat bertanya melalui email saya ataupun melalui nelpon ataupun WhatsApp saya yang telah saya kemukakan di sini. Demikian saya akhiri perkuliahan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.